5, 5, 6, 6, 7, 7. 8. Nah, itu masuk dalam digraph. Itu salah. Digraph 8. Bukan 8. 8 aja, GH-nya nggak dibaca. Oh. Kan digraph itu gabungan konsonan kan? Dia hanya menghasilkan satu bunyi. G, H, T. Tiga-tiganya konsonan. Tapi yang dibaca T-nya doang. 8 jadinya. Apa? 8. 8. 8. Nah. Kata yang sama, misalnya kayak kata present. Oke ya. Present dan present. Lain kan? Penekanannya beda. Present dan present. Present artinya hadiah. Present artinya menampilkan. Presenter. Presenter. Yang menampilkan. Oke, orang yang tampil atau orang yang membawa acara. Seperti itu. Itu yang disebut dengan heteronym words. Lu cara membedakannya gimana bisa? Cara membedakannya lihat konteksnya dan kemudian pengucapan iramanya atau rhythmnya atau stressnya, penekanannya. Lagi-lagi ke pronunciation itu ya. Of course, sure. Wow. Kamu kalau nanya bule, misalkan kamu pokoknya ketemu bule dan tanya ke mereka, what do you think about pronunciation? Is important or not really important? Kalau kamu tanya bule begitu, tanya pendapat mereka, pronunciation penting gak sih? Iya. Pasti jawabannya penting. Nggak ada bule, saya belum pernah dengar bule bilang, oh it's not really important, you don't have to learn that. Nggak ada bule bilang nggak penting, itu nggak ada. Pasti dia bilang penting. Itu. Jadi yang pertanyaan kamu itu pertanyaan orang S2 itu. Tinggi itu. Betul. Itu ngikutin irama aja Mister itu kan sering saya nemuin. Yang tadi Mister pas tuh present sama present. Terus record sama record juga. Betul. Record pakai record dan record. Word record. Jadi record itu bisa artinya rekaman. Kalau record artinya merekam, dia jadi kata kerja. Aneh ya, kayak gak ada kata lain aja gitu loh. Iya. Sama seperti bahasa Indonesia. Rekor Mister. Rekor dunia misalnya. Itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Sama nggak dalam pronunciation-nya? Record. Itu tetap dibaca record. Mirip juga ya? Iya, bacaannya tetap sama. Nah, tapi kalau yang tadi merekam dan rekaman itu beda banget, record and record. Misalnya saya bilang, pusing saya bisa. Saya kasih contoh, I want to record. That speech. Saya mau merekam pidato itu. I want to record that speech. Do you have a record? Apakah kamu punya rekaman? Lain kan? Record dan record. Record dan record. E-nya rada ke I sama E. Bukan, penekanannya di kalau rekaman itu penekanannya di re. Yang kalau merekam penekanannya di chord. Oh, gitu doang. Record sama record sama record. Sama. Ikuti saya misalnya nih. Record. Itu rekaman. Kalau record, kalau merekam record. Record. Kalau dua-duanya ditekan apa? Dua-duanya ditekan maksudnya depan. Re-nya sama chord. Nggak bisa. Harus datar kayak baca apa, like when kayak suara robotics, sound effect, suara sound kayak robot gitu ya. Terus saya baca buku-buku tuh Misternya ada kalimat nih saya tulis di sini. Kalimat atau kata tuh? Kata Mister. Apa tuh? Sama kayak tadi pertanyaan kan present ada record. Di sini saya nulis ada envelope. Envelope. Oke. Jadi sama juga dia punya heteronimnya juga. Jadi ada envelope artinya bungkusan atau kata bendanya envelope. Amplop. Oh iya. Amplop. Envelope kata benda. Kalau dia jadi kata kerja
artinya membungkus atau apa tuh kayak orang bukan bungkus ya, membungkus bayi ya, iya membungkus ya, yang kayak orang ini bedong. Oke, membedong bayi gitu ya. Itu yang tadi saya bilang, kalau let's say anggap aja envelope itu artinya bedong, oke ya. Yeah. Kata bendanya envelope, kata kerjanya envelope. Wow. Saya nggak mau latihan di sini, ntar lama. Ntar di belakang harus bisa misalnya. Ya, envelope dan envelope. Misalnya nih, saya mau membeli amplop itu, I want to buy that envelope. Tapi kalau saya mau membungkus bayi itu, I want to envelope that baby. Lain kan? I want to envelope. Bukan, I want to envelope. Lain. Iya. Gitu, bedanya tuh penekanannya. Dan itu nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya ya. Kamu harus pelajari satu-satu. Kayak gitu. Kayak tadi gitu. Bakalan waktu lama itu. Enggak juga sih. Maksudnya bakalan ya jam terbang. Mujahadah banget. Dia bisa diprediksi tapi dia kadang belum tentu. Harus nanya guru berarti. Nanya kamus. Makanya ya kamu harus bisa baca, minimal kamu bisa baca kamus Oxford. Words apa tuh? English kamus standar dunia, atau misalkan Webster atau kamus Longman, long panjang, man manusia panjang, bukan. Longman itu nama kamusnya. Kamus manusia panjang ya. Jadi kamus-kamus itu dia ada kosakata, ada cara bacanya, ada artinya dalam bahasa Inggris juga. Jadi English to English, bukan English ke Indonesia. Broken home. Broken rusak. Rumah rusak. Ternyata broken home itu Emak bapaknya cerai. Bapaknya cerai. Nggak nyambung. Ya identik ya. Identik dengan orang tuanya berpisah itu biasanya. Ada lagi tuh kalimat-kalimat digabungin jadi beda. Itu harus kamu pahami itu ya. Terus yang dasar-dasar aja Mister, kan tadi envelope, present. Kalau sekarang sama betul sama tahu, know sama know. Oke, tulisan itu kan masuk betul. Juga ke pengucapannya. Oke. Nah, itu dia masuk dalam dia tidak masuk dalam heteronim lagi. Itu kata yang bunyinya sama tapi artinya beda. Iya. Oke, bunyinya sama tapi beda. Artinya beda, bunyinya sama, tulisannya beda, bunyinya sama, artinya beda. Contoh, kata tadi yang kamu bilang no sekarang. Oke, bukan itu. No tidak, no. Oh iya. Dan tahu, know. Itu bacanya sama, no. No, dan misalkan saya bilang saya tahu, I know. Misalkan kamu mau ini nggak? No. Kamu tahu, you know. Kalau saya bilang kamu tahu, kamu kalau jawab tidak bilang aja no ya. No. Do you know? No. Nah, sama kan? No dan no. Yeah. Tahu dan tidak itu bacanya sama. Yang beda itu now, n-o-w, itu pakai a. Itu yang saya tanyain tuh Mister. Yeah. Know sama know. I know. Oh berarti yang sama itu no sama tahu sama tidak ya? Yang beda banget itu yang sekarang, yang now. Dia pakai a ya, now. Oke, sekarang kamu tahu. Now you know. Now you know. Iya. Satu lagi Mister. Apa lagi itu? 3 sama pohon. Oke, 3 sama pohon itu dia masuk dalam, dia menggunakan yang kalau yang 3 dia menggunakan digraph. Digraph itu gabungan antara konsonan yang menghasilkan satu bunyi. Digraph, tulisannya diagraph ya. Akhiran PH di belakangnya, digraph. Jadi, ini pembicaraan kita tinggi nih, ini ilmu S2 nih. jadi diagraph itu gabungan antara konsonan yang dia hanya menghasilkan satu bunyi, yang salah satunya T dan H pada kata 3. Itu yang mana? Yang 3. 3. Kalau pohon langsung pakai official T, tree. Kalau nomor 3, number 3. Pakai sa, ada abatasa. Pakai itu, pakai sa. Apa tuh? Alif bata sa. Sa tipis. Sa tipis. Oke, kalau untuk latihannya ya memang agak lama ya. Seperti itu. Itu aja. 3 dan 3.
Tree yang tadi pohon. Yang pak kecil itu 3. Ya. Oh, selama ini saya ngomong tree ya tree. Ya memang begitu. Pakai kartu tree. Itu kutukan masa lalu itu. Masih semua begitu. Ada million people experience that. Mereka mengalami hal yang sama seperti kamu juga. I did that. Jadi saya begitu juga dulu. I made the same mistake. Ya semua orang lah pasti belajar bahasa Inggris. Segitu nomor ya, number ya. Coba koreksi number saya misalnya. Nomor berapa? 1 sampai 10 kali ada yang salah. 1, benar. 2. Oh iya tadi yang dari KT. 2. Terus 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Itu masuk dalam digraph. Digraph 8. Bukan 8. 8 aja, GH-nya nggak dibaca. Kan digraph itu gabungan konsonan kan? Dia hanya menghasilkan satu bunyi. G, H, T. Tiga-tiganya konsonan. Tapi yang dibaca T-nya doang. 8 jadinya. Apa? 8. Malu saya di sini. Enggak apa-apa ya. 9. Biasanya malu itu begonya gugur tuh, berguguran tuh kosakatanya. Oke, terus apa lagi? 9. 10. 10. Oh, 10. Teen itu remaja. Oh. Beda ya. Iya, jadi capek-capek kamu belajar huruf E dibaca I, ternyata nomor 10 dibaca E. 10. Capek. Awal lagi tuh, nggak penting ya abjad tuh. Nggak penting teman-teman. Pokoknya jangan belajar abjad. Oke, saya belajar lah, cuma bukan didalemin jangan. That's not priority. Jadi not important. Not really important. Okay. Next, apa lagi? Masih ada lagi? Kayaknya banyak banget kamu. Oke, lanjut. Kalau buat pronunciation sih udah Mister. Oke. Ada. Cukup kayaknya. Enough. Pakai F. Oh, nah itu digraph lagi tuh. Oh iya, tulisannya enough good. Kalau itu saya searching tadi di apa Translate. Google Translate dulu. Saya dengerin, oh enough. Oke. Ini buat ini ntar enough. enough ya. Oke Mister, makasih banyak ilmunya dari awal kita belajar grammar, kita belajar pronunciation. Sama-sama. Saya juga belajar juga. Ntar kalau bikin video lagi, saya kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam Mister. Kalau emang teman-teman kebantu sama pertanyaannya, ya alhamdulillah saya bersyukur juga. Sama-sama belajar, jangan nyerah ya Mister. Yes. Mungkin saya tambahkan dikit kalau teman-teman misalnya ada mau request atau punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ntar saya sampein ya. Tulis aja di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan yang seputar, karena channel ini kita fokus belajar untuk teman-teman pemula. We just focus on grammar and pronunciation. Okay? Santai ya Mister. Yes. Sudah ya? Oke, Mister. Thank you. Makasih Mister. Sukses.